Bapak Ibu Saudara Jemaat di seluruh gereja-gereja, Klasis Kartasura, Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta kita. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam persekutuan doa Prapaskah tanggal 27 Maret tahun 2021. Sebelumnya mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh cukup, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita akan pujikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 169. Kita akan kidungkan bait pertama dan yang ketiga, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri kehidupan yang boleh kami nikmati hingga saat ini Tuhan. Bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Di Minggu Prapaskah pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Pekan Prapaskah ini membawa kami untuk menghayati siapa Engkau sebagai juru selamat atas kehidupan kami. Sekalipun kami harus menanggung salib dalam kehidupan kami, kami mau berani, kami mau menanggung resiko apapun. Dan biarlah firman-Mu pada saat ini akan kami perdengarkan bersama-sama, menguatkan dan meneguhkan kami semua. Kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil dalam Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai dengan 34. Yang demikianlah firman Tuhan. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada saat ini, untukmu aku berani beresiko. Tema ini menghantar kita untuk membuat kita tetap memiliki semangat, keberanian ketika kita tetap mengimani bahwa Tuhan adalah juru selamat bagi kita dan kita adalah anak-anak Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Jack Madison yang mengatakan bahwa jika Anda mau berhasil, maka Anda harus berurusan dengan resiko. Sebab hanya orang yang berani mengambil resiko yang memiliki kekuatan ganda dibandingkan mereka yang mencari jalan aman.
Saya kira Bapak Ibu, kata bijak yang disampaikan oleh Profesor Jack ini mau menghantar kita bahwa yang disebut dengan kehidupan tidak hanya berbicara tentang zona nyaman atau sesuai dengan harapan kita. Seringkali bahwa badai kehidupan yang semula menenangkan bergejolak. Kehidupan selalu akan membawa kita untuk tetap ada di dalam perjuangan. Nah, dalam perjuangan kita sebagai orang percaya pada minggu-minggu Prapaskah ini, pekan Prapaskah ini menghantar kita bahwa sekalipun kita harus menderita dalam perjuangan, dalam pergumulan, tetap Tuhan menyediakan kekuatan. Mengapa ada penyertaan Tuhan? Mengapa ada pertolongan Tuhan? Karena kita diajak untuk bersama-sama dengan apa yang sudah Tuhan Yesus rasakan dan alami sebagai manusia. Pada Markus 10 ayat 32 sampai 34 menuturkan kepada kita, Tuhan Yesus setia dan taat dan berani untuk memasuki Yerusalem, sekalipun Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam Yerusalem, masuk ke Yerusalem, ia akan memulai suatu penderitaan yang berat. Dan di situ secara psikis dituturkan oleh Markus bahwa murid-muridnya juga merasa cemas. Karena penderitaan itu sebagai manusia wajar. Sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini wajar. Ketika ada dalam kegelisahan, kecemasan, ketakutan, merasa tidak berdaya, itu suatu hal yang wajar. Itu juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus hendak pergi ke Yerusalem. Karena di sana dikatakan bahwa mereka akan diolok-olok, diludahi, disesa dan dibunuh. Dan pada hari yang ketiga akan bangkit, ada kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tema kita untukmu aku berani berisiko, berarti sesuatu yang kita ketahui bahwa di depan apa yang kita putuskan akan mengandung resiko. Entah resiko berat, entah resiko ringan, tetapi itu beresiko. Sama seperti kita, ibarat Bapak Ibu boleh saya gambarkan orang yang jatuh cinta, dia akan memberikan apapun untuk orang yang dikasih, dicintai. Itu resiko orang mencintai. Apalagi ketika kita berbicara tentang iman kepada Tuhan. Tentu kita punya 3C. Yang pertama cinta, yang mendasari setiap laku, setiap pikiran kita untuk kita arahkan kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Yang kedua cita. Cita itu sesuatu yang kita harapkan, menjadi tujuan yang harus kita raih, yang akan kita raih, kita usahakan. Dan yang terakhir cipta. Cipta itu menciptakan sesuatu, melakukan karya. Apa yang harus kita lakukan itu. Jadi 3C membuat kita berdiri, hadir dalam kehidupan kita, apapun status, tugas, tanggung jawab kita, dan kita mengimani bahwa untuk Tuhan, untukmu Tuhan, aku berani beresiko. Karena segala sesuatu di dunia ini tidak lepas yang namanya resiko. Senyum aja beresiko, tertawa saja beresiko. Ketika kita tertawa sendiri, resikonya kita akan dilihat, itu kenapa tertawa, mesti ada pandangan yang lain. Kita menangis juga beresiko. Jadi sesederhana apapun dalam kehidupan kita yang kita lakukan, itu beresiko. Kalau tema kita menghantar kita pada saat ini, untuk Tuhan aku berani beresiko, kita memantapkan diri, kita memampukan diri untuk kita berjuang bersama dengan Tuhan. Apapun penderitaan kita, apapun pergumulan kita, kesusahan, kesulitan, bahkan di pandemi COVID-19 ini, kita berjuang di masa-masa sulit, kita tahu Tuhan berjalan di depan kita. Kita tidak perlu cemas, gelisah, dan takut. Karena setiap penderitaan disediakan kemuliaan. Setiap perjuangan disediakan kekuatan dan penghiburan dan pertolongan. Tuhan akan memampukan dan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, sehingga menguatkan kita untuk berani, setia dan taat dalam berbagai pergumulan, situasi dan kondisi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali
kami takut dengan sebuah keputusan yang kami putuskan. Seringkali kami gelisah dalam hati kami, menimbang dan mempergumulkan yang harus kami putuskan. Seringkali banyak alasan untuk membuat kami menyerah atas kehidupan ini. Tapi firman-Mu mengatakan bagi kami semua, Tuhan, Engkau telah melewati semuanya. Engkau yang akan berjalan di depan bersama-sama dengan kami, melewati, mengatasi kecemasan, kegelisahan kami. Dan Kau tibakan kami di penghujung waktu untuk terus kami memiliki pengharapan dan kekuatan iman kami kepadamu. Dan kami boleh bersepakat di dalam iman kami bahwa kami berani mengambil resiko apapun sebagai umat yang Kau kasihi dalam kehidupan kami untuk tetap taat dan setia dan beriman kepadamu. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di gereja-gereja Klasis Kartasura. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, Bapel kelas yang terus setia menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah pelayanan Klasis Kartasura. Tuhan juga memberkati. Dan kami semua gereja-gereja-Mu di Klasis Kartasura, mampukan kami untuk melewati banyak kesulitan dan kesusahan, karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berkatilah kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kami semua, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama sebagai nyanyian pengutusan kita kidungkan Kidung Jemaat 178 bait pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya Yesus datang ke dunia, Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Demikian Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa kita. Selamat menghayati cinta kasih Tuhan di minggu Prapaskah dan Paskah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.